Bukan coklat maupun pesawat. Di arus tenang, sampan Apollo melaju kencang. Riaknya ombak, ciau serentak, menebar jala, membawa asa, berharap rezeki dari Yang Maha Kuasa. Zaman dahulu, sampan Apollo menjadi transportasi antar pulau. Orang-orang berbondong-bondong, barang diborong, kehidupan bergotong royong. Sampan berlayar, semangat berkobar. Sampan dibuat, kebanggaan didapat. Yang kaya berlomba-lomba menguasai laut. Lantas di zaman sekarang, hanya nelayan kecil yang menciau dan masih melestarikan sampan Apollo dengan ribuan cerita di sedayung ombak. Sampan Apollo dirakit dari kayu, butuh waktu berminggu-minggu. Hingga kekuatan sampan semua bersatu, barulah di kayu de angin menderu. Jenis Apollo, ada juga yang lain-lainnya. Banyak jenis juga sampan dipakai orang. Itu kan, ini Apollo, sampan Melayu ada. Banyak macam juga dipakai ini. Tapi kebanyakan kalau di sini ya sampan Apollo. Gitu. Papannya itu kan diketam dulu, dilurus, nanti baru ditempel. Pasang sauk pertama. Bila kata orang Melayu bilang buaya dalam, nanti sudah siap, baru ditempel sama satu lagi lapis luar, baru dia cantik itu kan. Gading dia hitung berapa, gading itu biasa ganjil kan, 7, 5, kalau panjang papan ya sampai 9, gitu. Dalam pengklasifikasiannya, istilah sampan di dalam masyarakat Melayu cukup beragam. Terkadang, untuk satu jenis sampan saja bisa berbeda-beda penyebutannya di tiap-tiap daerah. Seperti halnya untuk sampan Apollo, ada sebagian masyarakat menyebutnya sampan teng-teng, sampan getek, dan lain sebagainya. Karena istilah sampan di alam Melayu begitu variatif dan cukup membingungkan. Bermodalkan kayu, papan, dan broti, dengan seperangkat alat tukang seperti gerenda, gergaji, paku, ketam, penggaris, pena, palu, dan pemotong sampan. Sampan Apollo berani mengarungi lautan. Beda sampan Apollo adalah dia tidak belunas. Jadi kan biasa kalau sampan biasa itu di bawahnya kan ada runcingannya tuh, lunas. Nah sampan Apollo tidak. Dia dibuat petak biasa aja gitu. Nah tapi dalam bagiannya tetap ada depannya, ada lambungnya, hampir sama dengan yang lain. Yang sampan Apollo ini kan di bawah itu kan rata, supaya senang makan air kan, toho air sikit, lumpur sikit. Kalau nak balik umpama ada itu kan bisa balik. Itu aja ciri sampan Apollo. Kalau sampan Melayu kan di dalam, arun wai dalam begitu balik. Kalau Apollo ni kan tak nak balik tinggal sorong aja. Itu aja beda sampan Apollo gitu aja dia. Bawah dia kan rata. Kebedanya kan. Kalau sampan lain kan tak ada perut dalam. Kalau macam-macam sampan Melayu tu kan beda. Dia makan air dalam. Apollo ni air paling-paling 2 inci kita dah boleh balik. Itu aja beda-beda sampan Apollo kan. Mudah. Sampan Apollo adalah jenis sampan yang paling banyak digunakan masyarakat Melayu pesisir. Jika dahulu,
sampan Apollo masih lazim digunakan untuk mengangkut barang dan orang dari pulau ke pulau. Maka, haribaan sampan Apollo di masa sekarang lebih kepada alat transportasi nelayan untuk mencari tangkapan laut seperti ikan, udang, bilis, ketam, hasil bekarang, dan yang lainnya. Karena pada zaman yang serba canggih ini, transportasi angkutan jasa dan orang lebih ditekankan pada penggunaan boat dan ferry yang sudah memakai kekuatan mesin, tidak seperti sampan Apollo yang masih menggunakan kekuatan tangan tuannya untuk mendayung. Fungsi sampan Apollo dari dulu sampai sekarang kena banyak dipakai orang, kemudahannya banyak, ringkas, kan? Tak macam sampan lain, yang sampan Apollo ni kan, kemana pun dia boleh pergi, sampai penyengat, biarpun nampak dia kecil kan, dia tak bakalan tenggelam. Jadi sila kalau tenggelam pun, ya kita bisa buang sendiri. Nah, kalau model yang lain kan rumit, nak nimbulkan separuh mati. Kalau Apollo ni kan tidak, kita seorang boleh timbul. Kemudahannya itu banyak. Untuk pakai, orang nak jaring kita boleh jaring, orang nak nombak udang kita boleh nombak udang. Dia kan namanya Apollo ni kan ringkas. Nak pergi sana, nak pasang mesin boleh, tidak pun boleh. Kalau kita tak nak, ya dayung aja kalau dekat-dekat kan. Daya tampung kuat. Tengok kita bikin berapa besar kan. Kalau besar, tingginya cukup, bisa kita angkat sampai, kalau kita cukup panjang dengan bisa bebat 0,5 ton. Kalau untuk beras 5-6 guni, kalau dari Tanjung Unggat ni balik ke Kampung Bugis tak apa-apa. Tengok panjang sampan kan. Kalau papan panjang, bikinnya lebar 1 meter, tinggi bersekian, bisa muat sampai 500 kilo. Kuat juga. Bagi nelayan di kota Tanjung Pinang, sampan Apollo adalah nyawa dalam memperpanjang nafas kehidupan. Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang kaya akan pulau-pulau, diikat oleh laut yang maha luas, tentu saja membutuhkan transportasi yang mampu mengapung di air, salah satunya sampan Apollo. Jika masyarakat perkotaan bangga dengan mobil mewah, maka sebagai masyarakat yang bermukim di Selat, Tanjung, dan Lubuk, memiliki kendaraan pribadi seperti sampan atau perahu adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Kekayaan laut begitu cukup menghidupi anak cucu dengan merbodalkan sampan dan semangat menjadi seorang nelayan. Dia pakai sampan Apollo ni, tengok kita nak turun lah. Kalau kita nak cepat, air dalam, boleh turun. Kalau nak turun pas-pasan, kandas sampan kita dayung pun boleh juga. Itulah kemudahan. Pemain kering jam 4. Kita turun jam 4 kan, di tangga tu keringlah air. Kita boleh sorong. Pakai ciau kan, sorong dia jalan. Tak macam sampan lain kan sangkut-sangkut. Kalau Apollo ni kan tidak, dia berdayung pun kalau lumpur licin kita bisa dayung. Di Tanjung Pinang dapat kita lihat, semarak penggunaan sampan Apollo masih kurang terasa gairahnya. Ada beberapa daerah seperti Pulau Penyengat, Kampung Bugis, Senggarang, dan sekitarnya yang masih hidup semangat berciaunya. Akan tetapi, ketika kita menyelami pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau lainnya, kepuasan mata melihat jajaran sampan akan sangat terasa signifikan. Di atas riak air, barisan sampan dengan dominasi warna coklat, biru, bahkan merah akan terlihat. Ada beberapa perbedaan mendasar. Haribaan sampan Apollo ini menjadi sebuah harta yang amat berguna bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil. Pasalnya, kedalaman laut yang dangkal membutuhkan bantuan sampan untuk sampai ke pulau seberang atau sekedar untuk naik ke atas feri ketika anak pulau hendak pergi ke kota yang jauh. Letak laut yang berdekatan dengan pulau seberang membuat kehadiran seonggok sampan lebih berharga daripada mempunyai banyak motor atau mobil. Selain itu, bagi para nelayan pesisir, sampan Apollo sudah menjadi perisai bagi penyambut hajat hidup pribadi
dan menjadi sumber daya utama kelangsungan pendidikan anak-anak mereka. Pada masa kini lebih banyak juga sampan-sampan tidak lagi menggunakan alat tradisional tetapi menggunakan mesin. Nah, sesuai dengan jenis sampannya, ukuran sampannya, mesin yang digunakan juga disesuaikan. Jadi tidak sembarang mesin dapat melekat pada satu jenis sampan. Jadi menyesuaikan jenis sampannya. Jadi sampan juga sangat beragam sekali. Tidak sampan dalam pandangan kita sampan gitu. Mungkin secara umum bentuknya satu macam, tapi sebenarnya sampan ini memiliki beragam bentuk dan karakter sendiri-sendiri dan pemanfaatannya juga sendiri-sendiri. Sampan ini sendiri dapat digerakkan dengan berbagai macam cara, baik dengan layar, bisa juga dengan kayu atau bambu jika dia masih memiliki dasar yang belum dalam, masih terjangkau, dan menggunakan kayu atau ciau. Nah, ini dapat berbagai macam jenis ciau juga, ada yang satu buah dengan cara didayung di bagian belakang atau dengan cara ciau double menggunakan ciau kiri kanan. Nah, ini dapat jalan. Yang terakhir juga bisa dengan mesin. Mesin juga zaman sekarang memiliki berbagai macam merek, berbagai macam tipe yang dapat digunakan menyesuaikan bentuk sampan yang mereka miliki. Jadi jenis-jenis mesin yang untuk menggerakkan sampan ini juga banyak tipe dan jenisnya. Di era globalisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dibendung lagi. Dari aktivitas menangkap ikan pun sudah berubah. Jika dahulu orang-orang masih menggunakan bambu runcing atau alat pancing dari bambu, maka sekarang kapal-kapal besar lengkap dengan bom dan pukat harimaunya telah pun menjadi ritual yang menakutkan sekaligus menggiurkan bagi para pelaku usahanya. Lantas, bagi nelayan kecil dengan mengandalkan jaring dan sampan, tentunya mendapatkan hasil yang bertolak belakang, bagai bumi dan langit. Baik, potensi yang ada di Pulau Bintan ini amat sangat luas, khususnya karena kita terdiri dari wilayah yang paling besarnya adalah lautan, bukan daratan, maka potensi di lautan lebih banyak. Dan banyak sekali peluang-peluang sebenarnya bagi nelayan dalam pemberdayaan, bagaimana dia untuk menambah pendapatan keluarga, bisa misalnya dengan potensi ikan yang walaupun detik ini ya lautnya luas, jarak pandang jauh, tentu membutuhkan alat tangkap yang canggih. Ya, kita ketahui banyak alat tangkap yang digunakan oleh nelayan kita, khususnya masyarakat yang ada di pesisir, masihlah belum bisa menjangkau lautan lepas di Kepulauan Riau atau di Pulau Bintan ini sendiri. Nah, masih mempergunakan alat-alat tradisionalnya, seperti masih pakai sampan, pakai pompong dengan mesin yang sangat kecil. Ya, kemudian pemerintah pun memberi bantuan alat tangkap, masih juga ada yang memakai mesin-mesin yang kecil. Dan ini agak satu potensi besar sebenarnya, tapi orang kita Melayu pesisir biasanya kalau hidup berkelompok dalam berusaha itu agak sulit. Nah, pemerintah dalam hal ini memberi bantuan berupa alat tangkap yang boleh dikatakan sudah mulai agak maju dengan kapal yang agak besar, pompong yang agak besar, tapi mesti perginya berkelompok, minimal sekitar 10 orang. Nah, orang Melayu kalau untuk berkelompok ini agak sulit karakteristiknya dalam mencari penghidupan. Nah, jadi peluang-peluang tangkap itu agak-agak susah karena di dalam pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah semuanya memakai sistem kelompok. Baik untuk ibu-ibu, ibu-ibu kan biasanya bapak-bapak balik melaut, ibu-ibu diberi juga peluang pemberdayaan seperti pembuatan kerupuk, ikan keringnya. Ini juga dilakukan berkelompok. Bantuan yang diberikan pemerintah dalam berkelompok. Nah, bagi orang-orang Melayu, kerja berkelompok ini
agak sulit dalam hal mata pencarian. Tapi kalau kerja memang misalnya harus kerja ngerewang seperti ada hajatan, itu cepat. Nah, untuk mencari ekonomi ini tadi memang agak sulit. Nah, sebaiknya pemerintah memberi bantuan melihat kultur ini. Jadi beri bantuan yang sifatnya pribadi atau paling banyak kalau berkelompok berdua. Karena kalau udah 10 itu biasanya jarang, kecuali kerjanya betoke. Nah, sistem betoke juga sebenarnya bagi masyarakat yang ada di pesisir Kepulauan Riau mungkin hampir semua ya, di daerah lain juga ada sistem betoke. Nah, patron klan di dalam betoke itu sendiri juga ada kultur yang terjaga, karena betoke dalam orang Melayu ini dilakukan secara turun-temurun. Jadi kalau datuknya dulu sama Toke Ali, ya si Aceng, anaknya si Aceng juga. Nanti cucunya sama Toke Aceng juga. Jadi dia sudah mengkultur, karena memang di dalam melihat potensi yang ada, baik sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat pesisir sendiri. Masyarakat pesisir di Bintan ini boleh dikatakan orang Melayu. Orang Melayu ini jangan kita melihat pada suku Melayu. Tapi kalau kita berbicara suku Melayu itu amat kecil, karena Melayu itu adalah bangsa. Nah, ras Melayu ini boleh dikatakan melingkupi semua pesisir yang ada. Nah, orang-orang pesisir dianggap adalah orang-orang Melayu yang hidupnya terbuka. Nah, tentu potensinya juga besar. Ada falsafah Melayu yang menyatakan sumber mata pencarian orang Melayu itu bagaikan laut yang terbentang. Dan terbentangnya tebing yang panjang. Begitulah sumber mata pencarian orang Melayu. Kalau masih kena malam musim dia kan banyak. Kalau musim tak ada ya pas lauk aja. Nah, kalau sekarang mau masuk utara kan, alhamdulillah masih banyak ikan. Air kering petang kan, pasang, ikan naik. Setelah nelayan kembali ke darat dengan hasil tangkapannya, mereka akan memilah-milah sampah, mencuci dan mengelompokkan hasil tangkapannya di dalam sampan. Kemudian, di beberapa pelantar yang memang khusus berjajar sampan-sampan nelayan, banyak pula terjadi interaksi berjual beli. Biasanya, harga jual dari nelayan akan jauh lebih murah ketika kita membeli di kedai-kedai atau pasar ikan. Sampan Apollo ni kadang-kadang orang nak beli kan, kadang tengok model, tengok orang yang buat siapa orang. Dia cari daya kuat juga. Dia tengok bisa dapat harga tinggi juga. Kadang-kadang bisa sampai 2 juta. Minimal 1,5 juta, cepat-cepat dia beli orang. Tapi itulah tadi dia tengok tukang pula. Tengah tukang ada yang berat, orang tak nak pula. Orang nak cari yang ringan. Karena nampak sampan besar. Orang bilang berat, padahal tidak kalau kita dayung ringan. Penjuru dunia tak bisa direngkuh hanya bermodal sampan Apollo. Tapi sampan Apollo mampu merekatkan silaturahmi antar pulau ke pulau dan mampu menjadi sarana mata pencaharian bagi para nelayan tempatan. Ya, memang ada tenggelam sikit ke langit kencang. Coba bising aja bunyi pipik. Kalau berdayung sedap aja. Cuma dia tak ada lajak, tak macam sampan model lain. Itu aja, beda dia. Kalau untuk mencari dayung sedap, ringan kan. Kalau sampan lain kan berat, sampan-sampan yang model lain kan. Jadi maka itu orang kalau nelayan pantai lebih senang pakai sampan itu, ringkas. Ganti papan rosak pun ringkas. Kalau yang lain kan susah, sampan lain. Lagi makan dalam. Orang kalau cari udang kan air kan kadang-kadang sampai segini. Kadang-kadang kalau kena udang yang mupuk, di atas lumpur berjalan. Tolak pakai kaki. Itu kemudian. Kalau sampan lain kan tak dapat ke darat gitu. Air jengkal, dah kandas. Kalau dia ni kan tidak. Air tipis pun selagi ada udang, sapu orang terus jalan. Pakai kaki tolak-tolak. Sama pulau memang sedap. Kalau untuk mencari pantai lah. Ya beda lah kalau sampai di Kulai itu udah pakai sampan lain kan. Kalau besar,
Sampai juga Tengkulai kita boleh nyomik nos. Kalau cukup panjang, cukup lebar, cukup tinggi kan, dia tak golek, boleh kita pergi. Saya pernah pergi dulu kan pakai sampan Apollo saya. Panjang 7 meter lah. Lebar kurang lebih 1 meter. Tinggi tak sampai 0,5 meter lah. Saya pernah pergi seorang, belayar aja. Alhamdulillah juga dapat juga sotong cedok. Tak ada, sampan Apollo ni dia tak mudah tenggelam. Kalau kena ombak kan paling pipik aja kata dia. Kalau sampan Melayu kan dia sampan Apollo dia paling puk, bising aja kan. Namun dia tenggelam susah. Berbicara tentang sampan Apollo, berbicara tentang kebudayaan Melayu yang kompleks. Sampan Apollo tidak serta-merta hadir membersamai masyarakat dengan keluguannya. Ada cerita di balik hadirnya sebuah sampan Apollo. Nilai budaya semakin digali akan semakin kemana-mana jua. Semakin digali akan mungkin juga semakin gila. Semakin ditarik akarnya, semakin banyak yang terendam. Begitulah budaya dengan kedinamisannya, dan pandailah kita untuk menarik ulurnya. Namun, penasarankah Anda bagaimana sensasinya menaiki sampan Apollo?